Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, dimanapun kau berada. Kami senang sekali Cornerstone Jakarta bisa hadir saat ini kembali untuk menghadirkan sermon Injil Kasih Karunia Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun kau berada. Sebulan lebih kemarin Cornerstone Jakarta harus off karena kita agak terbatas pergerakan kita. Dan kita mau mendukung pemerintah juga untuk mengurangi keramaian. Jadi kita memutuskan untuk tidak tapping selama sebulan. Dan karena kondisi sudah semakin baik, ini akan menjadi sermon yang pertama lagi setelah break sebulan kemarin. Dan Cornerstone Jakarta berharap Bapak Ibu tetap tumbuh di dalam suatu situasi dan kondisi yang seperti ini dan tetap memegang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan dan saya berharap kita tetap membawa Alkitab kita dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar ini dapat menjadi sesuatu yang baik, dapat menyegarkan jiwa kami, dapat mengubahkan pola pikir kami, dapat mengubahkan situasi yang ada di depan kami. Kami tahu Tuhan, sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami dan kami tahu Bapa, Anak-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus sudah mati bagi kami agar hari ini kami sehat, kami diberkati, kami jadi biji matanya Allah, dan kami dilepaskan dari kekhawatiran. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan, mengangkat satu tema. Jika Bapak Ibu sudah melihat flyernya sebelumnya, kita ingin belajar satu tema yang saya pikir sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Saya mengangkat serial sermon ini berbicara tentang memandang atau melihat masalah dari firman Tuhan. Penting Bapak Ibu, karena cara kita memandang dan melihat sesuatu itu akan menentukan responnya kita. Respon itu bisa dari perkataan, bisa dari perbuatannya kita. Jadi ketika kita melihat dan memandang sesuatu, kita harus memandang sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Jika seseorang memiliki problem dengan matanya dan dia memakai kacamata, jika mungkin minusnya atau plusnya tidak pas, maka barang atau objek yang dia lihat tetap akan kabur. Maka objek atau benda yang dia lihat akan tetap tidak sempurna. Karena apa? Karena ada ketidaksesuaian antara ukuran kacamata tadi dengan kondisi matanya. Jadi penting untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap situasi dan masalah yang sedang ada di depan kita. Nah, hari ini saya ingin menggarisbawahi dan mengajak Bapak Ibu untuk melihat, memandang masalah dari perspektif firman Tuhan, dari perspektifnya Allah. Karena saya bertemu banyak sekali orang, ketika dia bertemu dengan masalah, reaksinya itu sangat duniawi. Apa reaksi sangat duniawi? Contoh, ketika kita mungkin pagi hari berangkat dari Bogor menuju ke Jakarta untuk mengejar masuk kantor pagi hari, mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, orang menyalip posisi kita atau mengklakson terlalu kencang, reaksi kita bisa gampang marah. Karena apa? Karena kita memandang itu dengan cara mata duniawi. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu bagaimana agar kita senantiasa menang di dalam setiap peperangan kita selama kita ada di bumi ini. Karena Allah berkata bahwa kita ini senantiasa berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah di depan. Benar ada masalah. Waktu firman Tuhan berkata di Perjanjian Lama bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Artinya apa? Ada masalah-masalah, ada senjata-senjata, ada rencana-rencana si jahat yang setiap saat itu ditujukan kepada kita. Tetapi Allah memberikan sebuah jaminan bahwa itu tidak akan berhasil. Bagaimana agar rencana-rencana si jahat tadi atau orang-orang di sekeliling kita yang tidak punya rencana baik dalam hidup kita, agar rencana-rencana tadi tidak berhasil? Kita perlu memandangnya dari perspektif yang benar. Kita perlu melihatnya dari perspektif firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti sampai di sini. Karena ini penting dan sangat mendasar Bapak Ibu. Karena ketika perspektif kita, cara pandang kita benar terhadap suatu masalah, terhadap suatu situasi,
itu akan menentukan kemana arah kita melangkah, kemana arah kita akan berjalan, apa yang akan kita katakan, dan apa yang akan kita pikirkan. Waktu firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Artinya apa? Kalau cara pandang kita salah, maka perkataan kita salah, maka itu hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Firman Tuhan berkata bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi doa dan pikiran adalah sesuatu yang paralel di mata Allah. Kalau kacamata kita memandang masalah itu salah, maka yang di pikiran kita pun akan salah. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu dapat mengerti. Jadi penting sekali untuk kita memiliki cara pandang yang benar ketika bertemu dengan situasi, khususnya kondisi pandemik seperti ini. Banyak orang di sekeliling kita mungkin yang mengalami ketakutan, overreaction, bereaksi berlebihan terhadap situasi ini, overprotected, terlalu takut, terlalu resah, terlalu khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Perhatikan baik-baik, kita perlu memperbarui cara kita memandang, cara kita melihat. Mungkin selama ini ketika berjalan dalam pekerjaan, bisnis, kita selalu memakai kacamata duniawi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat situasi dunia ini dari perspektifnya Allah. Percayalah, pada saat kita memakai kacamata yang benar, pada saat kita memakai cara pandang yang benar, pada saat kita memakai cara berpikir yang benar terhadap suatu situasi ataupun masalah, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun engkau, bagaimana Tuhan akan memegang engkau di tengah situasi ini, bagaimana Tuhan akan melepaskan kita dari jerat malapetaka. Hari ini kita ingin belajar dari satu contoh bagaimana waktu Yosua memasuki tanah Kanaan. Saya berharap Bapak Ibu tetap membawa Alkitab, kita membuka sama-sama di Yosua 10. Di Yosua 10 bicara perikop besarnya. Yosua 10 berbicara tentang pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Yosua 10 nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai terus sampai ayat yang cukup panjang. Ayat ini hanya sampai ayat yang ke-15. Nah, saya cerita sedikit bahwa di Yosua 5 dikatakan bahwa Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis dan Raja Eglon itu bersepakat untuk menyerang Gibeon. Gibeon ketakutan. Akhirnya Gibeon meminta tolong kepada Yosua. Gibeon datang, Yosua, yuk tolong ayo udah takut nih, mereka berlima Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis dan Raja Eglon tuh mau menyerang kita. Yosua memutuskan untuk membantu Gibeon. Pada saat itu, perhatikan baik-baik, ada 5 kerajaan besar yang mencoba menyerang dan mengeroyok Yosua dan Gibeon. Ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Ketika Yosua melihat ada 5 kerajaan yang mencoba menyerang dia. Di ayat sebelum membaca semuanya, saya bacakan di ayat yang ke-5. Lalu ke-5 raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah, mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ayat 6. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahannya di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Bagaimana ke-5 raja tadi udah bergabung mau menyerang Gibeon dan Yosua diminta oleh Raja Gibeon untuk membantu dan menolong dia. Ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Yosua maju untuk melawan ke-5 raja tadi. Perhatikan baik-baik, Yosua tidak melihat 5 raja tadi, 5 musuh besar tadi sebagai sebuah masalah. Mungkin hari ini, analoginya apa dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin hari ini ada 5 masalah besar yang datang kepada kita. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan, bisnis usaha, pekerjaan, karir, rumah tangga, atau apapun. Mungkin sepertinya ada hal-hal yang mencoba mengeroyok kita dari seluruh penjuru mata angin. Tetap tenang. Kita perlu memiliki kacamata yang benar ketika melihat masalah tadi datang.
Yosua tidak diam dan berserah dan berkata, udah hancur, pasti kalah, kita hancur, kita pasti kalah. Tidak. Apa yang dilakukan Yosua di ayat yang ke-7? Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Allah berfirman kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan memberikan suatu pesan yang sederhana kepada Yosua. Jangan takut dan jangan gentar. Tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau. Hari ini janji yang sama Tuhan berikan kepada engkau dan kepada aku, Bapak Ibu. Kepada kita semua. Jauh sebelum Yosua berhadapan dengan kelima raja tadi, Yosua telah melihat kejadian-kejadian yang sebelumnya bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, Yosua 10 kali melihat ada tulah besar yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan suatu situasi yang begitu sulit, laut teberau. Yosua melihat sendiri bagaimana Allah semalam-malaman menahan air dan membelah laut teberau. Dan Yosua juga melihat sendiri bagaimana Allah memberikan mereka makanan manna langsung dari surga. Dan Yosua sendiri juga melihat bagaimana tiang api menemani mereka sepanjang malam, bagaimana tiang awan menemani mereka. Banyak kejadian-kejadian yang sudah dialami Yosua sebelum dia berhadapan dengan kelima raja Israel ini. Maksud saya kelima raja-raja ini. Ini penting kita mengetahui dan mengerti, Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada 5 persoalan bahkan lebih yang datang mencoba menyerang kita dan mengintimidasi kita dan memojokkan kita sampai kita bingung. Tenang. Seseorang pun tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ini bukan janji pertama Tuhan kepada Yosua. Di kitab Yosua 1, kalau Bapak Ibu kita buka sebentar. Yosua 1 di ayat 5 dikatakan demikian. Yosua 1 ayat 5 dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yosua, Yosua menerima itu sebagai sebuah kebenaran dan dia menjadikan itu sebagai sebuah tameng dalam kehidupannya. Jadi dia tahu bahwa tidak satu pun orang yang dapat bertahan menghadapi dia. Karena dia terlebih dahulu menerima firman. Firman inilah yang dia pakai sebagai kacamatanya waktu dia melihat kelima raja tadi menyerang dia. Jadi kalau Tuhan sudah berkata kepada dia, tidak seorang pun akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Mau ada 20 raja pun di depan yang datang menyerang Yosua. Yosua memakai kacamata yang benar waktu melihat mereka. Yosua melihat mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan di hadapan Yosua. Hal yang sama harus dapat kita aplikasikan hari ini. Pada saat datang masalah finansial di dalam kehidupanmu, pada saat datang masalah kesehatan di dalam kehidupanmu, pada saat ada masalah tentang hubungan atau pekerjaan atau bisnis datang ke hadapanmu, ambil firman Tuhan, gunakan firman Tuhan tadi sebagai kacamata untuk kita melihat masalah dan situasi yang ada di depan kita. Pada saat kita mampu melihat masalah dengan kacamata yang benar, dari perspektifnya firman, dari perspektifnya Allah, maka Bapak Ibu, engkau akan melihat bahwa tidak satu pun masalah tadi akan bertahan menghadapi engkau. Wow. Tapi beda situasinya, Mario. Kejadian Yosua itu ribuan tahun yang lalu. Tidak relevan kalau itu diambil hari ini. Tidak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang baru. Kalau hari ini di dunia terjadi pandemi, ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Kalau hari ini ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang begitu takutnya, ribuan tahun lalu pun sudah ada itu. Firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang baru di bumi ini.
Tuhan telah memperlengkapi saya dan Bapak Ibu dengan firman-Nya. Hari ini saya ingin mengajarkan, saya ingin menyampaikan, belajar untuk melihat situasi dari perspektifnya Allah. Dari perspektifnya firman Tuhan, dari kacamatanya Allah. Mungkin hari ini ada sebagian di antara kita yang mengalami gangguan di dalam kesehatannya. Dokter berkata mungkin kamu punya problem dengan kesehatanmu dan sepertinya itu tidak mungkin bisa pulih. Bapak, aku ingat cerita ada orang yang sudah 38 tahun sakit dan dia menunggu di kolam agar ada malaikat yang turun. Pada saat malaikat turun dan menggerakkan air dan dia lompat agar dia sembuh. Aku ingat cerita itu Tuhan. 38 tahun dia sakit. Ketika semua orang lain berpikir dia gak mungkin sembuh. Dan seketika itu juga engkau datang kepada dia Tuhan. Dan kau bilang, maukah engkau sembuh? Dia berkata, ya aku mau. Dan pada saat itu juga Tuhan, dia dapat berjalan. Dan dia melipat tilamnya dan dia berlari. Tuhan, kalau dia yang 38 tahun sakit aja bisa sembuh, apalagi aku ya? Aku kan biji matamu. Oh, aku bisa melihat sakit penyakit ini dari kacamata Allah. Artinya aku melihat aku sembuh. Aku melihat aku dipulihkan. Aku melihat aku disempurnakan. Mataku sempurna, jantungku sempurna, paru-paruku sempurna, pankreasku sempurna, jantungku sehat sempurna, pembuluh-pembuluh darahku bersih dan sehat sempurna. Amin. Aku tahu Tuhan. Yes. Begitu cara kita memandang Ibu, Bapak, apapun situasimu, pandanglah situasi dan kondisi yang ada di depan kita dengan kacamata firman Tuhan. Maka kita akan melihat tidak satu pun hal itu akan membahayakan kita. Karena kita tahu Allah yang berperang bagi kita. Karena kita memakai kacamata yang benar. Jadi pada saat kita melihat masalah, kita tidak melihat itu lagi sebagai sebuah masalah. Tetapi kita melihat itu sebagai sebuah batu lompatan untuk kita terbang dan naik ke level yang berikutnya. Tapi ini aku udah bertahun-tahun, aku gak bisa keluar dari situasi ini. Aku begitu terikat, aku begitu kecanduan terhadap hal ini. Aku begitu gak mampu lepas dari kecanduan ini. Apa yang harus kulakukan? Tuhan, mukjizatmu itu kan begitu dahsyat. Engkau bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur dan sudah berbau. Hanya dengan berkata kau, Lazarus keluarlah, bangkitlah. Kalau hanya untuk melepaskan kecanduanku ini Tuhan, membangkitkan orang mati saja engkau bisa. Apalagi melepaskan kecanduan ini. Bapa, aku melepaskan keterikatanku ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima kelepasan ini. Amin. Pada saat itu engkau akan dilepaskan. Engkau akan dimurnikan. Engkau akan di recovery oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau dan saya menggunakan kacamata yang benar pada saat melihat masalah. Kalau kita lanjut membaca kepada Yosua 10 tadi Bapak Ibu. Kita buka sebentar. Di Yosua 10 tadi, kita kembali ke kitab Yosua. Dikatakan bahwa Allah berkata kepada Yosua, janganlah takut, sebab aku menyerahkan mereka kepada engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Dikatakan demikian. Lalu Yosua, ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Allah yang berperang bagi kita. Memiliki perspektif yang benar ketika bertemu dengan masalah ini penting Bapak Ibu. Kita sering merasa kalah karena kita merasa bahwa peperangan itu adalah peperangan kita. Salah. Kalau engkau yang berperang, engkau kalah.
Tetapi Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menganugerahkan kasih-Nya bagi kita, Tuhan yang telah menyerahkan anaknya bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatunya bagi kita? Anaknya saja tidak Dia sayangkan untuk diberikan kepada kita. Jadi hari ini berbicara tentang peperangannya Tuhan. Saya dan engkau bergantung penuh kepada kekuatannya Tuhan. Itulah yang disebut dengan grace, kasih karunia Tuhan. Allah yang melempari batu kepada pasukan 5 raja tadi, sehingga yang dibunuh oleh Tuhan lebih besar jumlahnya daripada yang dibunuh oleh Yosua. Ini menunjukkan Bapak Ibu, bukan karena kuat dan hebat kita. Jangan, sekali-kali lagi saya sampaikan, jangan pernah andalkan ketaatanmu, jangan pernah andalkan usahamu, jangan andalkan kemampuanmu untuk diet, jangan andalkan frekuensi olahragamu yang begitu disiplin. Saya tidak menentang hal-hal tersebut. Tetapi ketika kita mengandalkan kedisiplinan kita makan obat, kedisiplinan kita berolahraga, exercise, kedisiplinan kita untuk tidur tidak terlalu, kita mengandalkan itu untuk menerima kesehatan dari Tuhan, maka di suatu titik kita pasti gagal. Tetapi andalkanlah kasih karunia Tuhan. Yosua mengerti betul prinsipnya. Udah, yang perang itu pasti Tuhan. Kita cuma disuruh maju dan berjalan. Tuhan sendiri yang melempari musuh-musuh tadi dengan hujan batu. Bapak Ibu bisa bayangkan situasi itu pada saat itu. Hujan batu. Yosua, bagaimana mungkin saya membayangkan bisa dipisahkan mana pasukan Israel, seolah-olah batu tadi itu punya kemampuan untuk melihat mana yang tentara Israel jangan kena, pasukan Yosua jangan kena, tapi hanya pasukan raja itu. Seolah-olah batu-batu ini sudah diprogram. Itulah dahsyatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi kalau hanya untuk menyelesaikan masalah keuanganmu, hanya untuk menyelesaikan masalah hubungan, hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang lain, saya sangat percaya firman Tuhan dapat menjadi jawaban. Hari ini, mulai malam ini, pakailah kacamata yang benar Bapak Ibu. Waktu kita menghadapi suatu situasi. Mungkin tekanan kerja di kantor begitu tinggi saat ini. Mungkin bos kita berkata, nggak mungkin proyek ini bisa selesai, nggak mungkin bisa menang kita. Nggak ada ceritanya kita bisa menang. Ingat, Yosua pernah menghancurkan 5 raja sekaligus. Tetapi itu bukan dia, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Makanya Allah berkata, majulah, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi waktu kita masuk ke dalam sebuah meeting, masuk ke dalam sebuah diskusi, kita tahu bahwa Allah di pihak kita. Dan tidak seorang pun akan bertahan menghadapi kita sepanjang hidup kita. Selama kita pakai hukum-hukumnya Allah, kita memakai kacamata yang benar waktu melihat situasi, kita memakai firman Tuhan waktu melihat situasi. Itu yang akan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Itu yang akan memberikan kita pemulihan. Waktu mungkin ada bagian tubuh kita yang sedang sakit, kita tahu, oh iya, aku pakailah firman Tuhan yang berkata di Mazmur, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi pada saat ku dengar firman Tuhan yang berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi jelas ya, ada hubungan yang sangat erat bahwa antara mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan dengan kesembuhan. Oke, hari ini aku mau banyak mendengar berita tentang Yesus karena aku tahu bahwa Yesus Kristus itulah yang menyembuhkanku. Amin. Jadi Anda, saya, Bapak Ibu, kita semua mau berdiskusi dengan firman tadi. Kita mau berdialog dengan firman Tuhan yang sudah kita masukkan ke dalam pikiran kita. Pada saat itu, itulah saat dimana kita memakai firman Tuhan untuk melihat situasi dan kondisi. Amin. Ini melepaskan saya sebagai kesaksian sedikit. Melepaskan saya dari banyak situasi waktu saya memakai firman Tuhan sebagai kacamata saya waktu melihat suatu kondisi. Sepertinya tidak mungkin. Kemarin kejadian, saya sharing sedikit. Sebelum saya dan istri pergi vaksin baru-baru ini.
Ketika kita sampai di tempat vaksin dikatakan, berapa nomor antrian? Saya ambil nomor antriannya 364. Saya ingat sekali nomor saya 364, istri saya 365. Oke, sekarang nomor berapa Pak? Wah, sekarang nomornya baru 240. Wow, nunggu 120 orang. Pada saat itu kita tiba sekitar jam 10.30. Petugas loket sudah bilang, Pak mending pulang dulu. Nanti mungkin setelah istirahat hari Jumat baru jam 1 Bapak kembali lagi. Mungkin setelah itu baru paling cepat Bapak bisa dapat bagian. Tapi saya ingat pada saat itu saya punya meeting penting juga di jam 2. Saya bilang, Tuhan aku tahu ada kemurahan-Mu di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan aku tahu ada favor-Mu, ada kebaikan-Mu. Kami tetap memilih untuk duduk. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya mengangkat nomor saya 364. Terus saya angkat 364. Adminnya berkata 248, 249, 250, 251. Bapak Ibu tahu? Akibat saya angkat tangan saya, nomor berapa Pak? 364. Oh sebentar Pak, sebentar. Dipanggil terus. Ternyata Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang karena tidak mau ngantri. Mereka harus pergi dan entah ada yang pulang atau belanja terlebih dahulu. Bapak Ibu, tidak sampai 15 menit. Gak sampai 15 menit. Nomor kami dipanggil. Dan saya dapat menyelesaikan vaksin saya jam 11:15. Kalau saya pada saat itu memilih apa yang dikatakan oleh si petugas loker, petugas yang memberikan tiket, maka saya akan memutuskan untuk pulang. Ketika saya memutuskan untuk pulang, saya harus kembali lagi. Dan saya harus meng-cancel meeting saya. Banyak hal yang akan terbuang. Kasih karunia Tuhan penting untuk saya dan Bapak Ibu miliki. Memiliki kacamata. Pada saat ada seperti sesuatu yang panik, seperti sesuatu yang tidak mungkin, pakai kacamata Allah, pakai kacamata firman Tuhan. Bapak aku tahu ada favor-Mu, ada kemurahan-Mu di tengah situasi seperti ini. Tuhan berikanlah aku kemurahan-Mu, karena aku tahu Tuhan ada hal-hal besar yang sedang Kau kerjakan. Amin. Pada saat itu kita melihat kemurahan itu akan mengalir terus dan dapat termanifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau membaca nanti di Yosua 10 ini, saya bacakan bagi kita semua. Pada saat Yosua terus mengejar pasukan dari kelima raja tadi, dan perang itu belum selesai. Ayat 12, ayat ini sangat penting. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari itu. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Yosua berkata di hadapan orang Israel. Apa kata Yosua? Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yosua memerintahkan matahari sebagai pusat tata surya untuk berhenti. Dan memerintahkan bulan juga untuk berhenti. Bapak Ibu bisa bayangkan. Begitu powerfulnya kuasa yang diucapkan oleh Yosua. Kenapa Yosua begitu pedenya sampai dia bisa berkata matahari you berhenti, bulan you berhenti, jangan gitu ya. Matahari berhenti di atas Gibeon, bulan berhenti di atas, dikisahkan di atas Ayalon. Oke, kalian berhenti jangan dulu. Karena apa? Karena saya belum menyelesaikan peperangan ini. Di ayat 12, di ayat 13 maksud saya apa dikatakan? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Wow. Yosua mampu melihat situasi yang tidak mungkin, yang sulit menjadi mungkin karena dia memiliki perspektif kacamata firman Tuhan. Karena di Yosua 1 sudah dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini dipakai Yosua waktu melihat situasi apa yang ada di depan dia. Sehingga dia berani berkata matahari berhenti, bulan berhenti. Dan matahari dan bulan berhenti pada saat itu Bapak Ibu. Hanya demi seorang Yosua. Sebegitulah terlebih lagi hari ini engkau dan aku Bapak Ibu. Pada saat Yosua melakukan itu, Yesus belum mati bagi dia. Terlebih lagi kita hari ini. Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kita adalah biji matanya Allah. Yang Allah inginkan adalah lihat situasi yang ada di depan engkau dengan kacamata firman Tuhan.
maka engkau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil menjadi sesuatu yang mungkin. Sakit penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak dapat selesai menjadi sembuh. Mungkin punya masalah keuangan yang sudah bertahun-tahun kau memiliki hutang yang belum terbayar. Di dalam nama Yesus Kristus itu pulih, itu terbayarkan. Karena firman Tuhan berkata, anak-anak orang percaya tidak menjadi peminta-minta, tetapi dia menjadi pemberi-pemberi. Hari ini pegang firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu menjadi alat untuk kita melihat situasi yang ada di depan kita. Maka kita akan melihat bahwa masalah itu tidak besar. Hanya saja, ingat, hanya saja Allah ingin mengangkat engkau dan aku lompat terbang ke level yang baru. Lompat tinggi. Jadikan masalah, kondisi yang ada di depan kita sebagai sebuah injakan untuk kita naik ke level yang berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara memakai firman Tuhan, kasih karunia-Nya sebagai kacamata kita untuk melihat situasi yang ada di depan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hati pikiranmu dan dapat menyegarkan jiwamu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan, kebenaran itu adalah sesuatu yang akan memerdekakan kita dan Injil itu adalah kekuatannya Allah. Sebelum menutupnya, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tinggal dalam hati dan pikiran kami, berbuah banyak, sehingga orang-orang di sekeliling kami pun dapat memiliki cara pandang yang baru, dapat memiliki kekuatan yang baru ketika mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu ada kemurahan Tuhan yang senantiasa mengikuti kami. Kami tahu Bapak, hanya kebajikan dan kemurahan belaka itu yang senantiasa mengikuti kami. Dan kami tahu Tuhan, tongkat-Mu dan gadamu itulah yang menghibur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Bapak Ibu tetap follow Instagramnya kita. Kita punya beberapa program yang baru. Jesus in 1 Minute di Reels Instagramnya kita. Dan kita juga punya satu program baru namanya Weekend with Cornerstone. Setiap hari Sabtu kita akan live nanti. Saya berharap ini dapat disampaikan ke banyak orang sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan semakin banyak orang yang dapat merasakan kebenaran Injil kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang akan memerdekakan kita dan melepaskan kita. Sampai bertemu di sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.